Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak Subogan selaku Kepala Desa Geger, nggih, Pak. Nggih. Ini Pak, niki rencanane kula napa ajeng mau wawancarai di mana dampak dari pandemi Covid sendiri di Desa Geger itu seperti apa, Pak? Oke. Terima kasih. Kami dari Pemerintah Geger akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan warga saya terkait dampak pandemi corona. Yang jelas dampak utama adalah perekonomian. Dari perekonomian itu kita bekerja juga merasa sulit karena akan kemana-mana kita dibatasi, dan di situ juga warga juga sulit untuk keluar, mau bekerja juga mau keluar desa itu juga keluarnya susah. Nah itu karena pandemi, jadi dampaknya luar biasa. Dan di situ juga terkait perekonomian juga dampak dari kematian. Dampak kematian di desa kami sangat banyak sekali, terutama karena kurang memperhatikan dalam hal protokol kesehatan, sehingga pakai masker pun agak-agak abai. Walaupun itu sudah kami peringatkan, sudah kita sosialisasikan di mana-mana di balai desa terkait ada rapat, ada musyawarah ataupun di tahlil-tahlil di masyarakat. Semuanya saya sampaikan, ternyata ya seperti itulah. Jadi poinnya dampak utama adalah ekonomi dan kematian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk perubahan sendiri dari perilaku masyarakat di dampaknya COVID ini seperti apa, Pak? Kayak pekerjaannya atau gimana, terhalang atau gimana gitu? Ya jelas terhalang untuk pekerjaan. Jelas terhalang karena mau keluar juga susah, takut mau bekerja. Dan perilakunya untuk perubahannya ya seperti ini. Karena kita itu merasa sudah takut akan mati. Jadi ada dampak yang di masyarakat itu perilaku menjaga kesehatan. Artinya ketika pagi itu berolahraga, padahal sebelumnya belum pernah olahraga. Sehingga olahraga, berjemur, dan saya pun keliling desa memberi contoh, melihat kadang itu nggak pakai masker itu keluar, apa itu lari ketemu saya. Kalau pakai masker itu ikut-ikut olahraga, seperti itu. Dan itu sudah saya lakukan sendiri, sudah saya saksikan sendiri, perubahan masyarakat semakin berubah dalam hal kesehatan karena takut mati, seperti itu. Baik, mungkin itu untuk dari strategi bertahan hidup dari pemerintah desa sendiri itu seperti apa, Pak, di pandemi COVID seperti ini? Strateginya itu begini, jadi paling tidak itu protokol kesehatan dan juga perilaku bersih bersih. Protokol kesehatan kan itu pakai masker, jaga jarak, itu kan cara kita untuk bertahan supaya kita bisa bisa berkumpul, bisa kesana kemari dengan protokol kesehatan ketat. Dan di rumah kita tekankan juga dengan ibu-ibu kader posyandu dengan mengajak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, termasuk membersihkan rumah, ngepel dan sebagainya, keliling dari selokan-selokan itu dibersihkan, kan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu. Untuk penerapan seperti UMKM di desa Geger seperti ini, apakah masih tetap berjalan, apa semakin dikembangkan atau seperti apa, Pak? Dari pemerintah desa mungkin ada apa sisipan-sisipan, mungkin ada bantuan dan sebagainya, itu berbentuk seperti apa gitu, Pak? Sementara bantuan ketika dari desa terkait musim pandemi itu, ketika ada warga yang sakit, ada yang positif, itu kita datangi, kita cek seluruh keluarganya, kita tracing seluruh keluarganya, terus kita berikan bantuan seperti itu. Dan untuk UMKM kembali lagi ya bantuan ya dari pemerintah, ada BS BUM seperti itu dari pemerintah. Dari kami yang jelas ya hanya itu bantuan supaya pinjaman dengan bunga ringan dari BUMDes, sehingga ketika warga itu nggak punya modal, dari BUMDes sendiri dengan bunga ringan 0,5 sampai 1% itu kita berikan kepada masyarakat untuk usaha, walaupun usahanya kurang berhasil. Terima kasih. Untuk penerapan sendiri seperti di warga-warga untuk di masjid atau di tempat-tempat keramaian itu seperti apa? Apakah
dinonaktifkan total atau seperti apa Pak? Tidak. Jadi karena kita ini sudah pengalaman, sudah bergelut berdampingan dengan virus corona ini sudah hampir, kalau sampai sekarang sudah hampir 3 tahun, 2,5 tahun lah. Jadi kita mensiasati, tidak akan untuk memberhentikan kegiatan itu. Yang penting protokol kesehatan dengan cara kita berikan masker, kita berikan ke masyarakat. Jadi setiap musola ataupun masjid, ketika pun ada kegiatan tahlil, kita berikan masker dan hand sanitizer. Jadi salah satu caranya supaya kita tetap aktif bisa melaksanakan apa yang menjadi kegiatan sosial, kegiatan agama di masyarakat. Pokoknya yang penting protokol kesehatan, terus terkait sarana prasarana kita siapkan, termasuk tempat cuci tangan kita siapkan, masker kita berikan, hand sanitizer kita berikan. Bisa dilihat di musola-musola. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Bentar, saya pesan satu. Monggo. Karena panjenengan sendiri ini juga ikut membangun masyarakat kita supaya peka, supaya peran aktif pemuda itu ada. Tolong mulai dari panjenengan ke keluarga, vaksin terutama yang lansia, ajak beri kesadaran masyarakat untuk vaksin terutama lansia. Karena saat ini kalau sudah pakai masker dan vaksin, insya Allah itu akan kita bisa kemana-mana, kita bisa bebas. Jadi suatu pasangan itu vaksin dan masker. Kalau masker itu bisa menahan 80% penyebaran, kalau vaksin mengurangi risiko kematian sampai 73%. Jadi mohon tolong bantu pemerintah desa untuk memberikan penekanan sosialisasi berangkat dari keluarga ke tetangga dan famili. Baik, terima kasih. Oh, berarti vaksin itu sekarang ada lansia juga berarti? Ada lansia, terutama lansia. Kemarin kan katanya kan sempat ramai kan seperti itu kan. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak pesannya. Terima kasih. Ya semoga dari pandemi COVID seperti ini kita bisa lebih aktif, lebih unggul, lebih menerapkan protokol kesehatan dan COVID segera berhenti dan kelar. Amin. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.